Ika, ada Kalista ya, Zafran, adakah orang-orangnya ini atau hanya anunya aja? Hadir, Bu. Hadir ya. Saya buka aja ya, sudah jam 7:09 ya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas mata kuliah Psikologi Politik offering A dan offering B. Pagi ini kita kedatangan narasumber terkait dengan terorisme di Indonesia. Dan materi ini terkait dengan materi kita yang kalau nggak salah memang di minggu ini ya, kalau saya cek tadi itu memang minggu ini adalah terorisme. Ini minggu ke-14 ya? 13 apa 14 ya? Halo? Ya. Halo teman-teman, hari minggu ini kuliah keberapa? Kemana ini? Kalau tidak salah 14. Ke-14 atau ke-13 sama 14 ya? 13. Kalau misalnya saya cek kemarin itu temanya hari ini terorisme ya. Kan ada 2 tema lagi terkait agama dan negara, sama yang satu saya lupa apa ya. Setelah itu kan UAS ya. Nah, terorisme itu menjadi kajian psikologi karena yang dikaji itu adalah motif ya. Kenapa orang menjadi teroris ya. Dan trennya itu sebetulnya sampai awal 2000-an kemarin sih, tapi kalau di Indonesia kemarin kan ada penangkapan dari Densus 88 terhadap 3 ulama kita ya. Jadi di Indonesia terorisme kok dilekatkan dengan Islam ini. Saya sebagai orang Islam saya sedih nih, Prof. Harvin, sedih saya. Kok enggak selesai-selesai ini. Masa mau bubarin MUI aja harus ditangkap sebagai teroris gitu. Logikanya gitu jadinya kita ini. Jadinya teori konspirasinya ini keluar ini kalau seperti ini gitu ya. Jadi kalau di psikologi yang dikaji adalah manusianya, motivasinya, kemudian kepribadiannya, dan ternyata penelitian-penelitian itu menunjukkan bahwa tidak ada kepribadian yang khas teroris, itu tidak ada. Teroris itu ya sama dengan orang yang lain. Ya. Tidak berbeda. Terus teroris itu orang yang normal ya. Ya, Jadi bukan orang yang tidak Yang normal, psikopat. yang sakit, yang psikopat, tidak ada. Ya. Nah, ternyata yang mempengaruhi itu kan ideologi ya, ideologi teroris yang menyebabkan orang menjadi teroris. Apakah ideologi Islam atau yang lain ya? Karena ada terorisme di Yahudi kan juga ada. Teroris negara kan di Israel ke Palestina itu terorisme negara, state terrorism ya. State of Terorisme ya. Terus yang komunis juga teroris. Uighur di seperti apa kan dihabisin kan, genocide ya. Seperti di yang Buddha juga terorisme Buddha. Misalnya Rohingya itu dibunuh dan sebagainya itu, dan itu pemuka agamanya juga yang berperan. Jadi di Jepang itu apa? Agamanya itu juga ada terorisme. Shinto ya. Jadi di Hindu juga ada. Hindu sekarang sedang Hindu radikal yang berkuasa di India, sehingga ada kekerasan terhadap umat Islam. Jadi terorisme itu tidak hanya agama Islam ya Pak Arvin ya. Saya sedih nih di Indonesia ini tidak selesai-selesai ini dilekatkan dengan Islam, karena penelitian saya di Bali itu orang-orang Bali juga punya rasisme, punya prasangka, punya terhadap termasuk intoleransi politik terhadap agama yang lain. Orang-orang Hindu di Bali juga begitu, orang-orang Kristen juga ada yang seperti itu. Jadi tidak hanya Islam, gitu ya teman-teman ya. Nah hari ini Ustadz Harvin
dosen dari Fakultas Syariah ya Pak ya, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Mataram, Ya. yang risetnya itu banyak terkait dengan terorisme, akan memberikan masukan terkait dengan perkembangan terorisme di Indonesia sampai yang terakhir. Mohon, kemarin saya sudah mengirimkan PowerPoint ya, kajian terorisme dalam perspektif psikologi tadi malam, apa kalau tidak salah itu Anda bisa buka, itu nanti bisa ditanyakan aspek-aspek psikologi dengan risetnya Pak Harvin ini. Kalau studinya Pak Harvin ini pendekatannya lebih ke sosiologi ya Pak Harvin ya. Sosiologi dan agama ya Pak ya. Ya, sosiologi agama. Ya, jadi nanti kita akan melihat perspektif psikologinya seperti apa dari teman-teman yang itu bisa ditanyakan pada Pak Harvin, sehingga ada sinergi dari psikologi, ada sosiologi dan agama. Saya kira itu. Monggo Pak Harvin, saya berikan waktunya sampai jam berapa ya? Jam 8 mungkin ya. Jam 8 nanti bisa tanya jawab selama 40 menit. Oke. Gitu ya. 1 jam lah Pak Arvin sampai jam 8.15. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Tutut, Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang, para mahasiswa mahasiswi UM yang alhamdulillah insya Allah tetap dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sekarang tidak di kampus tapi menyebar untuk pengabdian masyarakat, alhamdulillah. Baik, jadi para mahasiswa dan ibu dosen yang berbahagia, alhamdulillah kajian tentang terorisme di Indonesia ini memang kajian yang cukup lama kalau kita petakan secara babakan sejarah ya. Paling tidak ada 3 atau 4 babakan dalam peta terorisme di Indonesia ini. Pertama adalah babakan sejarah berawal dari gerakan-gerakan radikal, kalau kita bisa masukkan radikal terorisme di Indonesia pasca kemerdekaan yang dimotori oleh Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, kemudian Kartosoewirjo di Jawa Barat, dan Daud Biro di Aceh. Nah, ini adalah gerakan-gerakan radikal yang memang ingin pada saat itu kecewa dengan putusan dianulirnya Piagam Jakarta, sehingga dibuatlah gerakan-gerakan Permesta DITII. Nah, ada keinginan untuk mendirikan negara berbasis Islam. Jadi ini kelompok-kelompok gerakan yang secara langsung menentang negara kebijakan negara Indonesia pada saat itu. Kemudian babakan kedua, gerakan teroris ini bisa dilihat dari sokongan yang cukup signifikan dari Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah yang kemudian bisa dipetakan daripada diri pada seseorang Abdullah Sungkar. Kedengaran suara saya? Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Jadi 2 pentolan ini mendapat sokongan dari Jamaah Islamiyah, sehingga terjadi rentetan-rentetan peristiwa pengeboman atau melakukan kegiatan-kegiatan teror yang cukup meresahkan, terutama pasca peledakan bom Bali 1, bom Bali 2
Hotel JW Marriott, kemudian Kedutaan Besar Australia, dan lain sebagainya. Ini karena dukungan dari Jamaah Islamnya, ledakannya cukup eksplosif ya. Kalau sebelumnya itu, sebelum Jamaah Islamiyah ini, lokal itu biasanya gerakan-gerakan tidak terlalu besar. Ada memang cukup besar, misalnya ada pembajakan pesawat Waila, kemudian pengebuman Borobudur, pengebuman gereja katedral, bahkan ada pengebuman Masjid Istiqlal. Jadi itu juga imbas dari paham-paham radikal terorisme yang terus digaungkan oleh kelompok-kelompok DITI. Kemudian babakan ketiga, menurut saya, setelah dari Jamaah Islamiyah ini melebur petanya ke jaringan-jaringan ISIS ya. Jaringan ISIS ini kemudian karena Al-Qaeda digempur oleh Amerika pasca peledakan WTC itu, jadi Irak dan Afghanistan di bumi hanguskan lah. Nah, jadi ini sekali lagi teror juga seperti kata Bu Tutut tadi, state terorisme dilakukan oleh secara terang benderang oleh Amerika. Jadi Amerika menjadi polisi dunia yang sewenang-wenang tanpa ada verifikasi, tanpa ada penelusuran siapa sebenarnya dalang peledakan WTC itu belum dipublish sampai sekarang. Tapi kemudian negara Irak diacak-acak, begitu juga Afghanistan. Sehingga di sana dibuatlah Taliban sebagai boneka Amerika. Kemudian terjadi kekacauan yang sangat masif di Afghanistan. Nah, inilah yang kita lihat secara tendang. Ini juga memicu sebagai trigger kelompok-kelompok Islamis itu menjadi sangat marah terhadap simbol-simbol Amerika dan sekutunya. Makanya ketika sebelum tahun 2010, serangan teror, kelompok-kelompok teror ini menyasar kepada simbol-simbol Amerika ya. Simbol-simbol Amerika ya, disebut dengan far enemy. Jadi walaupun tempatnya di Amerika nggak bisa diserang, nah simbol-simbolnya di Indonesia seperti McD atau apapun yang berbau Amerika diboikot dan diserang. Seperti buktinya di Bali itu serangan yang sifatnya karena simbolik kemarahan terhadap Amerika dan sekutunya. Nah, kemudian itu bergeser setelah far enemy itu menjadi near enemy. Jadi bisa diserang kepada kelompok-kelompok yang dekat. Artinya kelompok-kelompok yang mendukung secara politik kepada Amerika. Buktinya ada banyak, misalnya polisi-polisi yang menembaki para kelompok teror ini. Nah, ini memicu lagi kemarahan kelompok-kelompok teror radikal ini sehingga melakukan peledakan-peledakan di masjid di Cirebon misalnya. Kemudian di Ciputat itu ada mahasiswa UIN juga yang terkena, ada kelompok Ciputat, kelompok Pamulang dan lain sebagainya. Ini yang melakukan serangan-serangan secara frontal kepada aparat-aparat keamanan. Karena dianggap aparat-aparat keamanan itu lebih mendukung kepada polisi dari Amerika dan sekutunya, sehingga mereka menjadi marah. Nah, setelah kelompok-kelompok ini ada juga kelompok-kelompok yang tidak tergabung dalam jaringan-jaringan itu atau yang disebut dengan wolves terrorism. Jadi teroris yang sendiri ya, mereka punya pemahaman, pikiran, mereka nggak mau dalam kelompok, tapi mereka punya keyakinan yang kuat karena pemahaman agama yang kurang atau yang kurang komprehensif sehingga pemahamannya menjadi radikal terorisme.
Jadi itu secara sepintas babakan sejarah terorisme. Saat ini memang pasca pandemi ini, kemudian pasca terjadi Taliban, alhamdulillah cukup kondusif suasananya, belum terdengar secara besar dalam skala yang besar terjadinya gerakan-gerakan tertentu. Tapi gerakan terorisme sekali lagi ini mereka underground, jadi bergerak di bawah tanah dan akan menyerang ketika orang lain atau aparat keamanan lengah terhadap situasi tersebut. Sekali lagi dalam konteks ini saya ingin sepakat dengan Ibu Dr. Tutut tadi bahwa paham ini tidak boleh disandarkan, dinisbahkan kepada agama. Jadi ini adalah di luar ajaran-ajaran agama, apalagi Islam. Tidak ada kamusnya kekerasan dalam ajaran agama Islam. Karena Islam secara harfiah itu bermakna keselamatan, kedamaian, kerahmatan bagi semesta alam. Mana mungkin keselamatan itu akan didapat kalau ajarannya berisi tentang teror, kekerasan, dan pembantaian. Jadi ini adalah misleading atau sesuatu pemahaman yang diputarbalikkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendapat justifikasi agama. Di mana? Di Irlandia ada terorisme, mereka basisnya adalah Kristen Katolik. Di Italia ada Mussolini terorisme juga, di Jepang juga ada, di Cina, dan di tempat-tempat lain semua memiliki potensi itu yang berbasis misalnya merekanya beragama apa, tapi sekali lagi tidak boleh dikaitkan, disangkut pautkan dengan agama tertentu karena itu akan menjadi bias dan persoalan menjadi lebar kemana-mana. Jadi kalau saya melihat apa faktor seorang menjadi teroris ini, memang secara psikologis tidak ada penyakit dalam diri seorang itu, tidak ada patologi atau psikopat atau sifat-sifat abnormalitas dalam diri pelaku teror ini. Karena apa? Karena ketika melakukan teror bahkan mereka santai, tersenyum dan lain sebagainya, cool, tidak marah-marah. Jadi tidak ada persoalan secara psikologis mereka. Perbuatan misalnya meledakkan bagaimana Amrozi, kemudian Imam Samudra, misalnya kalau kita lihat dalam tayangan-tayangan televisi, di media massa itu, mereka selalu tersenyum, menyunggingkan senyumnya. Ini kan kalau dikatakan mereka ada mengidap penyakit skizofrenia, ya tidak ada indikator terhadap itu. Jadi persoalannya kalau saya melihat ini karena persoalan pertama adalah ada pemahaman yang parsial, yang reduktif terhadap ajaran-ajaran, terhadap doktrin-doktrin agama tertentu. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh ini ya, karena di Indonesia mayoritasnya Muslim, tentu pelakunya banyak orang ber-KTP Islam. Jadi misalnya orang yang terkena yang masuk dalam jaringan ini biasanya kalau diidentifikasi menurut penelitian, banyak penelitian itu yang rawan itu adalah remaja yang usianya 15 sampai 25 tahun. Ini adalah kondisi di mana secara mental, spiritual mereka masih labil dan masih kosong pemahaman terhadap nilai-nilai agama secara komprehensif. Apalagi kemudian para influencer, para doktriner ini memberikan doktrin-doktrin agama yang keluar dari core ajaran agama tersebut. Misalnya tentang jihad, dia memutar ulang ayat-ayat perang dalam Al-Quran misalnya. Ada ayat di dalam surat
Muhammad, surat Taubah, itu yang menjelaskan misalnya di mana saja kamu ketemu dengan orang-orang musyrik, maka penggalah leher mereka, kepung dan sergaplah mereka. Nah, ini ayat kan bisa menjadi sangat berbahaya bagi orang yang tidak memahami konteks turunnya ayat tersebut. Tidak memahami maqasidus syariah, tujuan ayat itu turun. Nah, padahal kalau kita lihat asbabun nuzul dan maqasidus syariah ayat ini turun ketika umat Islam diembargo. Pada saat itu diembargo dan mau di genosid, di bumi hanguskan. Akhirnya turunlah ayat tersebut, uzina. Nah, katanya redaksi ayatnya adalah uzina, diizinkan kalian untuk berperang. Nah, diizinkan kalian karena sebelumnya belum diizinkan, akhirnya mereka bertahan, bersabar, berdoa, memohon tolong pada Allah, bersabar terhadap perilaku mereka. Tapi karena sudah kelewatan, kalau tidak ada defense, kalau tidak ada perlawanan, maka akan habislah umat Islam pada saat itu. Nah, kemudian diizinkan berperang, nah, berperanglah, terjadilah peperang untuk mempertahankan diri. Nah, bukti nyata juga misalnya ketika Fathu Mekah kan, membuka atau merebut kota Mekah, tidak ada darah yang tertumpah sama sekali. Mereka diberi pilihan bisa kembali ke Islam atau disuruh memasuki rumah-rumah orang tokoh-tokoh utama untuk mencari selamat. Tidak ada paksaan. Kalau nggak mau masuk Islam, silakan. Islam tidak akan pernah mengganggu. Ini bukti bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi kembali kepada tadi, bagaimana seseorang remaja yang masih berusia 15-25 tahun itu sangat rentan terhadap doktrin-doktrin radikal terorisme itu karena mereka masih labil dan masih kurang memahami substansi ajaran agama Islam. Kemudian oleh para influencer, oleh para doktriner ini memberikan doktrin-doktrin bahwa ini loh ayat Al-Qur'annya seperti ini, hadisnya seperti ini, dan fakta-fakta perperangan di Islam seperti ini. Nah, kemudian dia putar misalnya fragmen bagaimana non Muslim, kelompok-kelompok Barat itu menyerang Irak, menyerang Palestina, membumi hanguskan di Uighur, kemudian di mana lagi itu diputar ulang sehingga membuat darah muda anak-anak ini, kemudian di mana posisi, apalagi di mana keimanan kalian, di mana posisi membela agama kalian. Kalau Anda membela, maka Anda akan dapat surga dan langsung akan dijemput oleh bidadari. Nah, kira-kira gitu. Doktrin-doktrin ini sangat terus diputar ulang sehingga terjadi internalisasi dalam dalam mental anak-anak muda ini. Inilah yang membuat mereka kemudian terus terjadi terjadi kegoyahan dalam mentalnya, kemudian doktrin terus masuk sehingga terjadilah teroris yang berusia sangat muda ini. Ini menurut hasil penelitian disertasi saya juga, kebetulan di Provinsi NTB itu juga saya melihat jaringan-jaringan Jamaah Islamiyah, kemudian jaringan-jaringan ISIS itu juga begitu masif memberikan influencer terhadap generasi muda lewat media-media sosial. Sebelum di-bredel beberapa media-media itu banyak diakses oleh kalangan-kalangan muda. Nah, mereka masuk lewat misalnya rohis misalnya. Nah, rohis, kemudian buku-buku panduan LDK, rohis. Nah, itu dimasuki misalnya terma atau pembahasan jihad, tentang perang, kemudian tentang perlawanan terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, ini kan
sekali lagi menjadi semacam bola liar yang bisa saja kemudian membentuk karakter seorang Muslim yang masih labil tersebut. Jadi inilah yang terjadi dalam konteks ini. Kemudian pengaruh selain ideologi tadi, ada pengaruh pengaruh ekonomi. Pengaruh ekonomi juga bisa memicu itu. Ketika ketimpangan ekonomi terjadi secara kasat mata, secara terang benderang di hadapan mereka, yang memiliki akses ekonomi adalah kelompok-kelompok di luar Muslim misalnya. Kemudian mereka tidak mendapatkan akses itu, dan mereka bahkan secara struktural dimiskinkan. Kemudian, nah inilah penderitaan ini kemudian menjadi amunisi baru untuk membuat semangat jihad radikal terorisme di benak mereka itu semakin kuat. Apalagi kemudian ditambah dengan tadi penderitaan saudara-saudara mereka di Palestina, di Cina, di tempat-tempat lain yang kemudian itu sekali lagi dimanfaatkan secara baik oleh para doktriner jaringan ini. Kemudian ada kehampaan, memang ada kehampaan yang ditanamkan sekali lagi di mental mereka itu, sehingga terjadi perlawanan seperti itu. Nah, menurut saya bagaimana cara menanggulangi pemahaman ini? Pemahaman ini memang cukup kompleks. Tadi kan ada masalah ekonomi, ada masalah politik, ada masalah ideologi, ada masalah sosial. Nah, ini pendekatannya memang juga harus pendekatan yang komprehensif. Jadi tidak hanya pada hulu tapi hilirnya. Pemerintah selama ini, kalau saya melihat pendekatannya, pendekatan hard approach, pendekatan keamanan. Pendekatan keamanan dilakukan dengan langsung menyerang titik sasar, titik serang para gembong-gembong jaringan teroris ini, dan penyerangan itu secara acak, katakan. Artinya tanpa melalui prosedur hukum dan lain sebagainya, ada densus yang nembak macam-macam, kemudian itu dipertontonkan. Nah, ini membuat jaringan itu semakin marah ya. Ketika misalnya jaringan dari Malaysia, Dr. Azhari itu, nah itu ditayangkan oleh televisi berhari-hari pengepungannya, menembak. Nah, ini sekali lagi di satu sisi itu mengajarkan para teroris bagaimana pola penyerangan pihak keamanan. Begitu juga bagaimana jaringan teroris ini menjadi marah terhadap hal-hal yang dilakukan oleh aparat keamanan tersebut. Sehingga kemudian setelah terbentuknya BNPT, kemudian ada pendekatan-pendekatan yang lebih humanis dilakukan, yaitu pendekatan non-penal atau soft approach. Jadi ada pendekatan-pendekatan ini cukup membawa hasil ketika para teroris, para gembong-gembong ini kemudian dimasukkan ke dalam program deradikalisasi. Nah, deradikalisasi ini adalah ada tempatnya di Bogor itu, ada kompleks khusus, bagaimana mereka dididik, didatangkan mantan teroris. Misalnya ada mantan teroris dari Ikhwanul Muslimin di Mesir, para ulamanya didatangkan, kemudian di sini juga ada mantan teroris jaringan Jamaah Islamiyah yang sudah taubat, itu menjadi diajak bertukar pikiran secara baik. Ini proses deradikalisasi, sehingga ini pendekatannya lebih pendekatan humanis, soft approach, non-penal. Nah, ini cukup membawa hasil. Nah, tapi pendekatan ini memang tidak cukup kalau
faktor-faktor lain juga tidak dibenahi secara maksimal. Misalnya tadi faktor ekonomi, karena ekonomi ini juga memegang peranan penting ketika misalnya sumber-sumber ekonomi mereka tidak dapatkan secara maksimal, mereka akan terjadi ya kehampaan kan. Kalau seseorang tidak mendapatkan ekonomi dan finansial yang baik, maka sebagaimana hadis Rasulullah juga menyebutkan kadal fakru an yakuna kufron. Boleh jadi kesempitan, kepakiran itu bisa menyebabkan kekufuran. Jadi dia bisa melakukan apa saja kalau tidak mendapatkan akses ekonomi dan perhatian negara terhadap persoalan mereka di bidang ekonomi. Begitu juga dengan politik, harus ada politik yang berkeadilan. Pemerintah juga melihat bahwa harus memandang bahwa para teror ini perlu diperhatikan, bukan hanya ditumpas, dibasmi. Mereka harus diberdayakan karena mereka juga warga bangsa yang mungkin salah jalan, diluruskannya. Pendekatan, sekali lagi, pendekatannya harus komprehensif, pendekatan keamanan, pendekatan hard approach kalau memang itu dibutuhkan dalam konteks yang sangat darurat. Pendekatan yang harus dikedepankan adalah soft approach, pendekatan persuasif, pendekatan. Nah, disertasi saya itu mengajukan tawaran pendekatan moderasi agama. Nah, ini bagi kelompok-kelompok yang terindikasi asal-usul atau penyebab pemahaman yang tatarruf. Ada memang kelompok-kelompok di Islam itu yang memahami ajaran secara harfiah, literal, skripturalis, dan pemahaman yang parsial tersebut, sehingga menimbulkan misleading dari pemahaman mainstream atau pemahaman utama ajaran Islam. Nah, seperti yang disebutkan tadi, pemahaman yang dicomot dan diambil tanpa memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, atau pemahaman yang misleading dengan inti ajaran Islam, ini perlu diluruskan dengan melakukan moderasi agama. Moderasi agama, moderasi beragama ini artinya bagaimana pemahaman, sikap, dan perilaku agama itu harus moderat, seimbang. Indikatornya adalah pemahaman agama yang tawasud, tawazun, tasamuh, ta'adul. Jadi ada moderasi, moderat, kemudian ada keseimbangan, atau kemudian ada keadilan, dan ada toleransi. Ibarat sesuatu itu kan punya ujung. Ada ujung kiri, ujung kanan, ada utara, selatan. Nah, moderasi itu porosnya di tengah-tengah, seperti bandul jam. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, pergerakan inilah yang simetris, seimbang, equilibrium, ini yang disebut dengan moderasi. Kita ingin bagaimana pemahaman agama ini bukan hanya berbicara tentang surga neraka, halal haram, tapi juga harus lebih melihat bahwa persoalan itu bukan hanya itu, bukan hitam putih seperti itu. Harus dilihat bahwa dalam konteks hukum itu ada juga reasoning hukumnya. Kenapa menjadi halal, menjadi haram, itu ada alasan hukumnya. Illat dan hikmah hukum harus dijelaskan secara komprehensif. Kenapa ada ajaran jihad misalnya? Konteksnya apa? Nah, ini yang harus dijelaskan lewat pendekatan moderasi beragama. Kemudian ini tidak bisa dilakukan sendiri. Akhirnya kemudian sekarang sudah masuk RPJM, ya, rencana jangka menengah pemerintah, terutama oleh Kementerian Agama, untuk melakukan penguatan moderasi beragama di semua sektor. Sehingga kalau ini dilakukan, masuk misalnya dari kurikulum,
pendidikan, kemudian sosialisasi ke masyarakat, pemahaman-pemahaman yang ekstrim kiri maupun ekstrim kanan itu bisa paling tidak bisa diminimalisir, ya. Memang tidak bisa semua persoalan di dunia ini apapun itu dituntaskan sampai ke akar-akarnya, nggak mungkin, karena antara kebaikan dan kejahatan itu kan selalu ada. Nah, itulah apa ya, realitas yang ada. Jadi dari dulu kejahatan itu selalu ada dan terjadi di setiap kita. Inilah tantangan buat manusia, buat orang-orang Islam untuk mengukur sejauh mana mereka memiliki belief, ya, keimanan, kemudian kepercayaan terhadap ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Jadi moderasi agama dengan pendekatan, saya tambahkan dalam disertasi itu, moderasi maqasidi. Moderasi maqasidi itu intinya adalah bagaimana pemahaman keagamaan, literasi, sikap maupun aksi-aksi dalam agama itu harus berbasis kepada maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah pertama hifdzuddin, menjaga eksistensi agama. Agama, terutama agama apapun, itu adalah realitas yang nyata dalam kehidupan ini. Tidak boleh, dalam Islam juga tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Nggak boleh. Ya, jadi eksistensi agama itu diakui. Menjaga agama, kalau bagi kita orang Muslim, itu menjaga agama itu adalah pernyataan kita untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan pada sisi yang lain meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Yang kedua, menjaga hidup dan menjaga jiwa. Menjaga jiwa artinya jiwa seseorang itu adalah memiliki martabat. Kemanusiaan itu dinilai sangat fundamental karena Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan, mengangkat derajat Bani Adam, manusia ini. Karena kita sebagai khalifah, maka tidak boleh kita melakukan dehumanisasi atau tidak memanusiakan manusia, apapun agamanya. Karena manusia adalah makhluk Allah. Kita diikat oleh ukhuwah basyariah. Kita sesama manusia, apapun etnik, suku bangsa, dan agamanya adalah sama-sama manusia, keturunan Bani Adam dan makhluk Allah. Jadi kita harus menjaga aspek-aspek kemanusiaan itu. Orang yang melakukan tindakan radikal terorisme, ekstremisme, itu berarti telah kehilangan rasa kemanusiaannya. Hifdzun nafs. Yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga akal. Menjaga akal kita, agama itu adalah akal. Jadi tidak beragama orang tidak memiliki akal atau rasio yang baik. Jadi ketika orang melakukan tindakan-tindakan di luar nalar, common sense, akal sehatnya, berarti dia sudah keluar dari mainstream agama tersebut. Jadi Islam sangat menganjurkan untuk menyuruh menjaga akal ini. Buktinya dengan menyuruh belajar, mewajibkan menuntut ilmu, belajar supaya akal ini tumbuh berkembang. Dan pada saat yang sama melarang untuk mengkonsumsi narkoba dan minuman keras supaya akal ini tidak rusak, tidak tumpul. Kemudian yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Jadi silsilah keturunan itu juga menjadi pernikahan supaya nasab keturunan seorang itu jadi jelas. Ketika teror mengebom seseorang warga sipil, maka juga itu menghancurkan nasab keturunan orang itu, karena akan mati, tidak akan bisa memiliki keturunan lagi karena bisa musnah kalau terkena bom, terkena tindakan-tindakan kekerasan tersebut. Nah, inilah kemudian kenapa tindakan irhab, namanya kalau bahasa Arab itu terorisme irhabiyah.
Ini sangat dikecam dan dilarang dalam Islam. Kemudian yang terakhir adalah maqasidus syariah itu adalah hifdzul mal, menjaga harta. Semua orang bebas memiliki properti, harta, kekayaan. Tidak berbeda dengan paham-paham komunisme atau sosialisme yang tidak bahwa kekayaan atau properti dimiliki oleh negara. Islam memberikan kebebasan, tapi harus dari mana harta itu didapat. Nah ini kan min aina wa ilaina iktasab. Jadi dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau menggunakannya. Itu mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan harta, karena harta ini juga sangat fundamental seperti tadi akan bersangkut paut dengan kalau seorang tidak memiliki harta atau fakir, bisa jadi ada perbuatan-perbuatan lanjutannya seperti itu. Jadi inilah moderasi maqasidi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa ini menurunkan syariatnya, tujuan utamanya adalah untuk kebaikan manusia. Tidak berkurang, tidak bertambah sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan maupun keingkaran orang umatnya. Tidak berkurang, tidak bertambah sedikit pun. Allah bebas dari intervensi, dari apapun dari makhluknya. Jadi jangan salah, kalau perintah-perintah Allah itu untuk manusia dan untuk kebaikan manusia, bukan untuk Allah, sekali lagi. Nah, kemudian apapun perintah Allah dalam Al-Quran itu harus diyakini untuk kebaikan manusia. Nah, kita saja yang belum memahami maqasidus syariah itu, pemahaman yang ghairu maqasid, itulah yang menimbulkan dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa fikihnya disebut tatarruf, tasyaddud, dan irhabi. Irhabi ya. Jadi orang terlalu ekstrim, kemudian terlalu berlebih-lebihan, dan kemudian menjadi teroris. Nah, ini kalau akar penyebabnya itu berasal dari ideologi. Sekali lagi, ideologi apapun bisa menjadi, nggak bisa dikaitkan dengan terorisme ini. Teror itu adalah pelaku orang. Orang kan mendapatkan informasi dari beragam aspek. Nah, jadi informasi yang benar dari Al-Quran itu tentu ada sumbernya, yaitu masadirus syariah itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Qaulul Ulama. Tidak mungkin ijma ulama, kesepakatan para ulama itu bersepakat pada hal-hal yang sesat. Nah, kemudian kalau ada pemahaman yang keliru, yang menyimpang, berarti itu adalah pemahaman di luar konteks core agama tersebut. Inilah yang disebut dengan penyimpangan-penyimpangan. Terjadi deviasi-deviasi pemahaman keagamaan. Nah, jadi sekali lagi, terorisme ini akan terus ada, dan tidak bisa sampai akar-akarnya nggak ada, karena ini memang realitas yang dari dulu pernah ada. Dulu zaman awal-awal keislaman itu ada kelompok-kelompok Khawarij. Itu pahamannya juga seperti itu, yang terlalu keras, tasyaddud itu. Nah, di kelompok-kelompok agama lain juga seperti yang disebutkan tadi itu ada pemahaman-pemahaman penyimpangan, deviasi-deviasi seperti dimaksud. Jadi sekali lagi kita melihat ini apa faktor yang menyebabkannya, sehingga diberikan treatment, diberikan penanganan sesuai dengan akar masalah, akar penyebabnya, sehingga persoalan itu bisa diminimalisir. Kalau dituntaskan semua, tidak mungkin. Kejahatan dan kebaikan itu selalu bertarung, dan ini ujian bagi kita semua. Saya kira mungkin itu sebagai pengantar, Bu Dr. Tutut. Terima kasih. Mungkin kita akan lanjutkan dengan dialog tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hervin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan terkait dengan terorisme di Indonesia ya, karena akadnya kan dengan Islam ya. Jadi sejarahnya sejak zaman kemerdekaan ya, karena
Piagam Jakarta, kemudian ada beberapa daerah yang menginginkan menjadi negara Islam. Kalau tidak salah Jawa Barat, Muzakir itu Sulawesi ya Prof ya. Sulawesi. Kemudian Aceh ya. Aceh, Daud Pire. Iya ya. Nah, keputusan menghilangkan sebagian dari opsi di Piagam Jakarta itu kan karena Indonesia Timur itu adalah Ya. daerah non Muslim ya, yang kan ya. Jadi untuk menjaga keutuhan NKRI, gitu. Ternyata ada kelompok-kelompok Islam yang juga tidak mau juga ya, pengennya juga ini. Begitu. Nah, pertarungannya seperti itu ya awalnya ya Ustadz ya. Ya. Kemudian ada pengaruh dari luar negeri ya Ustadz ya. Ideologinya dari Afghanistan ya. Ada orang-orang Indonesia yang berangkat ke Afghanistan. Ya. Kemudian kalau Nurdin Top. M-Top itu kalau dari sisi intelijen itu adalah upaya apa itu namanya aksi atau gerakan intelijen dari Malaysia untuk menggoyang Indonesia itu Ustadz kalau apa informasi dari intelijen itu seperti itu. Jadi tetangga kita yang sesama Muslim di Malaysia itu juga tengil ternyata ya, tidak hanya Amerika yang tengil ya. Termasuk Singapura ya, Singapura itu juga tengil ya, karena pada saat apa itu Presiden Habibie itu pidato kenegaraannya kan digagalkan oleh Singapura karena kalau Habibie menjadi presiden maka Singapura habis. Dia akan mengembangkan Batam. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, semua yang terjadi di dalam negara itu tidak hanya faktor internal di dalam negara, tetapi juga ada tangan-tangan asing yang juga bermain. Termasuk terorisme Islam di Indonesia ini ada permainan dari asing ya. Jadi kemarin di Amerika itu kan ada apa itu Partai Republik dan Partai Demokrat. Nah, sekarang ini yang menang adalah Partai Demokrat ya. Nah, kalau Partai Demokrat yang menang itu dunia pasti rame. Karena sejarahnya itu kalau Partai Republik itu nasionalisme Amerikanya kuat sehingga Amerika nggak akan nyerang ke luar negeri. Tapi kalau Partai Demokrat mulai Obama, mulai Bush Junior, Bush Senior itu terjadi peperangan di Afghanistan, di Irak itu ternyata seperti itu, Ustadz ternyata. Nah begitu Biden menang langsung ada bom itu kemarin ya Ustadz, di mana itu ada di beberapa tempat di Indonesia. Itu kerjaan Amerika ya saudara-saudara. Tapi yang jadi pionnya orang-orang Islam ya. Jadi sebetulnya tidak murni agama ini. Memang terorisme itu kekerasan yang ada politiknya ya Ustadz ya. Ada tujuan politiknya ya, tujuan politik dari kelompok maupun dari negara, sehingga ada terorisme yang digerakkan oleh kelompok atau terorisme oleh negara, seperti itu. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Sudah banyak penjelasannya tentang wawasan terorisme di Indonesia sampai dengan Islam yang moderasi ya, moderasi agama. Jadi tidak hanya Islam, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha hendaklah beragama secara moderat begitu ya. Tidak, karena ada ekstrimnya. Kalau yang agama itu disebut ekstrim kanan. Ya, ada ekstrim kanan itu tidak hanya Islam, ada sekarang ekstrim kanan Hindu di India ya, ekstrim kanan Buddha ada di Myanmar ya, kemudian ekstrim kiri itu sosialis dan komunis ya, ekstrim kiri Cina itu komunis. Kemudian yang di Indonesia ada ekstrim kiri, ada penelitian teman-teman dari UI yang dilakukan di Sumatera itu kemarin. Ternyata ada anak-anak ekstrem kiri, Ustadz, banyak. Iya, banyak. Ekstrem kiri juga banyak. Dan itu menjadi ancaman juga ekstrem kanan dari itu. Silakan teman-teman yang mau bertanya tadi siapa? Mana Fajar, Hendy, Alvan, Reza, ayo siapa bertanya? Silakan bertanya.
Jafran, Maulana, Wildan, mana ini anak-anak ini? Iya. Kalau yang kemarin yang MUI itu bagaimana menurut pandangan Ustadz Harfin? Iya, Yang kemarin penangkapan terakhir ulama, 3 ulama kita itu. iya. Jadi ya memang ada faktor-faktor inilah menurut saya itu kan ya ada aspek politiknya. Jadi ada aspek politik dan memang di MUI ini memang ya banyak juga ada beragam kelompok memang di sana itu. Ada kelompok yang NU Muhammadiyah dan ada kelompok yang abu-abu lah, artinya mereka juga disusupkan. Kemudian ada yang ekstrim, agak ekstrim kanan, ekstrim kiri juga dalam batas-batas tertentu sehingga itu bisa membuat sering gaduh jadi MUI ini. Saya pernah diundang di pertemuan ramai sekali, keras ya, sangat keras terhadap isu-isu tertentu dan itu juga saling berdebat keras itu karena sekali lagi memang dinamikanya seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya sampai ada ketangkap seperti itu memang ada indikasi-indikasi awal memang yang terjadi kan ada dan intelijen juga seperti itu. Kalau Densus 88 itu masih perlu tetap ada atau sudah harus dieliminir itu karena itu kan pesanan Amerika. Iya. Yang didanai Amerika. Ya memang itu, Ustaz? kalau menurut saya Densus itu ya perannya jangan terlalu over, terlalu terlebih. Jadi porsinya diperkecil kecuali dalam kondisi darurat benar. Kalau kemarin kan kita lihat betapa semua dihabisin. Nah ini memicu juga teroris baru, lahirnya kelompok-kelompok teror. Jadi saya kira menahan diri karena pendekatan kemanusiaan itu jauh lebih efektif untuk memberantas ini. Soft power ya, Ustadz. Iya, kalau mereka ditembakin seperti itu kan siapa yang nggak marah gitu kan? Silakan Begawan Agung, silakan kalau bertanya. Begawan, ya. Ya, baik Bu. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu Tutut. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Begawan Agung Dawaruji, biasa dipanggil Agung dari Offering A angkatan 2018. Saya izin bertanya, sebenarnya masalah atau pembahasan terorisme menjadi selalu hangat untuk dibicarakan karena tidak henti-hentinya selalu ada aja yang diperdebatkan begitu Pak. Lalu memang ini mungkin sudah dibahas tadi, cuman saya ingin lebih menguatkan saja begitu Pak. Maksudnya biar ada yang menjadi pegangan saya juga gitu. Iya. Kebetulan saya minoritas, dalam artian di sini saya non Islam. Lalu stigma bahwa di Indonesia adalah terorisme adalah dari agama tertentu, dalam kasus ini berarti mohon maaf Islam. Stigma tersebut tidak diragukan lagi dan sudah menjadi rahasia umum bahwa seperti itu gitu. Banyak banget orang yang bilang itu, maksudnya bukan satu atau dua orang aja, itu bisa 10 atau banyak lah pokoknya Pak. Nah terus kalau dari saya sendiri, saya nggak setuju dengan pernyataan seperti itu dan lain sebagainya, karena menurut saya memang nggak etis begitu Pak. Nah untuk stigma seperti ini gitu loh Pak, ini gimana gitu Pak ya cara untuk menyelesaikannya gitu? Apakah
apakah mungkin dari internalnya kelompok tertentu, atau mungkin dalam hal ini mohon maaf agama Islam yang harus sadar diri bahwa oh ini loh kami dicap sebagai teroris, maka seharusnya kami seperti ini. Seperti itukah, atau memberikan pengetahuan atau pendidikan yang lebih banyak lagi terkait terorisme ini yang seperti apa, atau seperti apa gitu Pak? Soalnya stigma itu selalu ada aja terus gitu loh Pak. Jadi kan maksudnya saya lihatnya dari, meskipun saya minoritas tapi saya lihatnya agak ya bukan kasihan sih Pak, maksudnya kayak ya nggak sopan lah gitu Pak. Ya mungkin pertanyaan saya seperti itu saja. Terima kasih. Oke. Ya, jadi stigmatisasi terhadap agama tertentu itu adalah sangat tidak wise, sangat tidak bijaksana dan mengada-ada, karena sekali lagi misalnya ada ungkapan yang sering kita dengar, Mas, the man behind the gun. Nah, gun ini atau misalnya senjata, baik masa pistol maupun pisau, itu kan senjata. Itu tergantung orangnya. Bukan salahnya pisau itu misalnya. Kalau pisau itu untuk misalnya memotong ayam, itu fungsional atau memasak di dapur. Tapi kalau pisau itu untuk menusuk orang, nah itu kan berbahaya. Jadi fungsinya itu tergantung man-nya. Man-nya ini yang bermasalah, bukan pisaunya, bukan pistolnya. Pistolnya itu untuk misalnya kalau fungsinya sesuai dengan peruntukan misalnya. Tapi kalau orang yang tidak memiliki integritas keimanan, belief, kemudian kebaikan, maka dia bisa menyalahgunakan itu. Makanya ada ungkapan juga ini di ungkapan ulama ya, al-Islam mahjubun bil muslimin. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, wal Islam mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu adalah ajaran agama yang sangat mulia dan tinggi, dan tidak ada agama apapun yang bisa melebihi kemuliaan, ketinggian ajarannya. Nah, kemudian tapi Islam itu tertutupi kemuliaannya oleh perilaku oknum-oknum orang muslimnya. Jadi teroris ini adalah terjadi stigmatisasi di mana-mana, terjadi tuduhan di mana-mana, padahal itu tidak pernah diajarkan oleh ajaran Islam. Nah, pelakunya ini memelintir ajaran itu, sehingga oknum ini yang kemudian yang membuat citra agama Islam itu terstigma seperti itu. Tapi sekali lagi tidak ada urusannya dengan agama. Sekali lagi, ini adalah urusan terhadap oknum perilakunya, pelakunya. Jadi bagaimana cara mengatasi ini? Ini persoalan sekali lagi, persoalan yang menghinggapi semua agama. Kalau Dewa, siapa tadi, Begawan ya, melihat misalnya bagaimana di India, ada perlakuan-perlakuan misalnya terhadap minoritas Muslim di sana. Nah, kita kan di sini nggak terpancing, yaitu mungkin oknumnya, pelaku atau oknum orang-orang Hindu di sana yang radikal, yang teroris. Nah, tapi kita yakini, kita memahami mungkin di ajaran agama Hindu tidak ada suruhan untuk menggenosid atau membinasakan orang lain yang berbeda dengan agama Hindu misalnya. Nah, ini kita harus dudukkan, jangan terpengaruh pada perilaku. Jadi Uighur juga misalnya, ketika atau di yang kemarin Myanmar, kita lihat kan berdarah-darah itu kan. Nah itu kalau saya pribadi itu bukan, saya yakin ajaran agama itu membawa kebaikan. Apapun agama, intinya ya core-nya, inti utamanya kan. Kalau isinya adalah permusuhan, pembunuhan, mana mungkin agama itu mau diikuti. Itu akal sehat kita harus mainkan. Nah,
Kalau ajaran inti agama-agama itu pasti mengajak kepada kebaikan, kedamaian, keselamatan itu. Janjinya adalah membawa keselamatan. Nah, ketika terjadi penyimpangan, deviasi dari keselamatan itu berarti pelaku atau oknum ini yang memelintir atau menyalahpahami terhadap substansi ajaran agama tersebut. Nah, sekali lagi jangan mudah terprovokasi, ya. Kecuali nyata-nyata ada instruksi misalnya dari negara atau kelompok tertentu yang ini, nah itu berarti itu yang bermasalah. Nah, sekarang lihat aja secara benderang bagaimana Amerika dengan atas nama ketertiban dunia dia membumi hanguskan negara loh, dia bumi hanguskan di Irak itu, di Syria, di mana-mana itu kan permainan mereka itu. Kalau lihat secara akademik, tapi pernah nggak Amerika ditulis teroris itu kan? Nggak pernah. Ini sekali lagi politis. Nah, pemahaman-pemahaman yang itu harus kita cermati, harus kita kritisi. Nah, orang yang tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal terorisme ini adalah orang yang berpikiran kritis thinking. Kritik thinking kita harus kembangkan bagaimana pemahaman kita, apakah ini sesuai dengan akal sehat, logika, dasar-dasar pemikiran yang benar. Nah, kemudian kita cari tahu sumber-sumber ajaran itu, apakah betul ajaran ini atau terjadi pemelintiran terhadap ajaran tersebut. Nah, ini langkah-langkah seperti itu adalah langkah-langkah objektifikasi dan cross-check, verifikasi terhadap informasi. Informasi saat ini sangat masif dan bukan semuanya informasi yang valid, sekali lagi. Apalagi sudah banyak kepentingan yang memboncengi informasi tersebut. Ya, jadi boleh jadi apa yang Anda lihat di TV itu adalah putar ulang berapa tahun yang dimodif, diputar ulang, diedit, dimodifikasi sehingga menjadi tayangan yang baru. Padahal ini berita lama yang terbarukan. Nah, ini kan terjadi hoax ya, banyak hoax, banyak ujaran-ujaran kebencian, karakter assassination yang membunuh karakter seseorang atau kelompok-kelompok tertentu. Kita harus hati-hati karena informasi itu menurut pepatah Arab itu al-khabaru yahtamilu sidqu wal kadzib. Berita apapun itu mengandung dua aspek utama. Ada mengandung kebenaran dan ada mengandung kebohongan. Kalau kita tidak melakukan verifikasi, maka kita akan bisa saja terjerembab karena berita bohong tersebut. Bahkan kalau dalam Islam ada ajaran verifikasi itu terhadap berita. Wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang berita kepadamu dari seseorang yang fasik atau orang yang Anda tidak kenal, track recordnya, fatabayyanu, maka verifikasilah, telitilah, cari tahu berita itu apakah betul atau tidak, maka supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Itu kira-kira maksud ayat Al-Quran tersebut. Jadi saya kira Bugawan dalam konteks ini, pertama, jangan mudah terpengaruh, terprovokasi sebelum melihat fakta, data yang valid. Sehingga kalau itu berita-berita yang belum valid itu kita share, dia akan menjadi akumulatif dan bisa jadi menjadi bola salju, bola liar yang kemudian akan memperkeruh suasana. Terjadi stigmatisasi di mana-mana, terjadi ujaran-ujaran kebencian, terjadi hoax, ya, terjadi konflik dan kerusuhan, chaos. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kira-kira kita hormati semua agama, kita hormati dengan kita beri kepercayaan kepada mereka sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Oke, saya kira itu. Terima kasih Pak Harvin menambahi ya, Agung. Terorisme yang pertama yang terkenal itu bukan terorisme Islam ya, tahun 2000 aja ya baru dimunculkan terorisme Islam karena memang musuh setelah
namanya apa Pak namanya setelah perang dingin ya. Pasca perang dingin itu Amerika membutuhkan musuh. Dan musuhnya itu Islam. Kenapa? Karena dunia Islam terutama di Timur Tengah itu adalah minyak ya. Jadi sebetulnya itu ya. Nah, kemudian yang digerakkan itu Islam. Jadi memang betul tidak ada sebetulnya terorisme agama. Jadi terorisme pertama itu kamu browsing ya di Irlandia itu. IRA Katolik ya itu Katolik ya. Jadi terorisme itu di semua agama ada, cuman karena politik aja ini memang diperangi Islam sejak pasca perang dingin ya. Dan ini sebetulnya Amerika Serikat sudah selesai loh, Indonesia aja yang belum selesai ini menumbalkan orang Islam ini ya. Kalau tadi didengarkan dengan baik penjelasannya Prof. Harvin itu kan mulainya memang ada ideologi tentang negara Islam pada saat awal kemerdekaan. Setelah itu kan ada ideologi luar yang masuk. Setelah itu ada transnasional. Setelah itu kan ada kepentingan internasional yang saya tadi bilang Nurdin M-Top itu adalah gerakan intelijen dari Malaysia untuk melemahkan Indonesia lewat terorisme Islam ya. Jadi bukan Islam murni yang menjadi teroris ya. Jadi ada kelompok kepentingan. Dan kalau Anda baca ya, tadi saya posting PowerPoint-nya, itu kan bukan apa itu terorisme itu kan merupakan fenomena kelompok meskipun keputusannya itu individu ya. Ada individu, ada kelompoknya. Jadi ada interaksinya di situ. Ada kepribadian, ada unsur, ada orang yang mencari risk taking mungkin ya, atau stres, ada yang macam-macam gitu. Nah itu silakan dibaca. Baik, ada yang lain Pak Jrul? Pak Jrul mau tanya apa? Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Nah, ajaran agama kan bersifat transcendental ya Pak, hubungan antara manusia dan pencipta, dan dalam Al-Quran pun juga sudah ada ayat yang berbunyi, aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Nah, sebenarnya terorisme dalam agama itu tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Nah, kenapa agama jihad itu menjadi landasan Pak untuk melakukan teror? Apakah itu tadi menyambung pernyataan berikut untuk memusuhi balik Amerika agar minyaknya tidak dikuasai, atau seperti apa? Dan sebenarnya jihad itu artinya dalam lingkup besar itu seperti apa sih Pak? Kayak begitu Pak. Baik. Ya, pertanyaan menarik dari Pak Mas Fajrul ya. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian itu bersuku bangsa, berkabilah-kabilah, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling memahami, untuk saling menyayangi. Ya, ta'aruf itu tahapan seperti itu. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, inna akramakum indallah, di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi ayat ini clear tentang kemanusiaan, karena Al-Quran menyebut wahai semua manusia, tidak pakai penyebutan wahai orang-orang beriman. Jadi itulah Allah menciptakan manusia bersuku bangsa, berkabilah-kabilah, beretnik-etnik, berbeda, bermacam-macam agama untuk saling kenal, ya, mengenal pribadi, mengenal kultur dan lain sebagainya, supaya terjadi keseimbangan, keharmonisan, untuk saling menyayangi, ya. Dan yang paling takwa, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Siapa yang bertakwa itu ya? Itu takwa ya orang yang paling
orang yang bisa memahami atau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi terus kenapa ada penyimpangan? Kenapa pakai jihad, terma jihad? Nah inilah yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok yang tadi motifnya adalah motif politik, menjustifikasi, inilah terjadi politisasi agama. Jihad itu akar katanya ya, dari al-juhdu. Al-juhdu itu artinya berusaha keras secara maksimal. Akar kata jihad ini nanti ketemunya pada ijtihad. Ijtihad itu adalah usaha yang maksimal untuk mendaya fungsikan akal, otak, rasio, perasaan, sehingga menghasilkan istimbatul ahkam. Orangnya disebut dengan mujtahid. Nah, itu kalau jihad dalam konteks keilmuan. Menghasilkan hukum. Seperti mujtahidnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mujtahid dalam ajaran-ajaran, dalam hukum Islam, dalam ajaran Islam. Nah, kalau jihad yang bermakna itu adalah jihad fisik ya. Jihad fisik berarti perang perlawanan, melawan. Tapi ini juga maknanya harus dipahami secara kontekstual sekali lagi. Dan harus jangan dipahami secara terlepas dari konteks ya, secara harfiah. Ini bahaya, ini bisa dipolitisasi. Nah, akar kata jihad itu lagi akan bermuara pada makna mujahadah. Mujahadah itu adalah proses penyucian batin sehingga menjadi orang menjadi sangat dekat dengan Allah, transenden. Inilah yang disebut dengan yang dilakukan oleh para sufi-sufi itu. Para orang bertasawuf yang takarub pada Allah itu namanya mujahadah nafsi. Ini hadisnya seperti ini kan. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahia jihadun nafsi. Rasulullah bersabda, kami kita baru saja pulang dari perang yang kecil, kata. Padahal perang yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu adalah perang Badar, perang besar. Kita baru pulang dari perang yang kecil, katanya. Berarti perang itu persoalan yang kecil, jihad yang kecil. Nah, dan kaget para sahabat. Yuk, kenapa Rasulullah menyebut bahwa kita baru pulang dari perang yang kecil? Mereka bertanya, adakah perang yang lebih besar ya Rasulullah? Ada. Wahia jihadun nafsu, yaitu perang melawan hawa nafsu. Inilah yang disebut mujahadah itu. Orang yang melakukan perang terhadap nafsu yang ada dalam dirinya. Godaan itu kan terjadi, ada dua aspek penyebabnya. Ada internal, ada eksternal. Yang internal itu yang ada dari diri kita. Kan ada dorongan-dorongan, impuls-impuls, ada syahwat-syahwat, keinginan-keinginan yang selalu memprovokasi diri kita ini ya. Setiap saat ini pertarungan. Ya, karena dalam diri manusia siapapun itu ada dua potensi ya. Ada potensi fujur dan potensi takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menjadikan mengilhamkan kepada setiap manusia itu potensi fujur dengan dorongan-dorongan nafsu syahwatiyah itu dan godaan-godaan. Kemudian ada potensi takwa. Ada lagi godaan dari eksternal, godaan dari luar yang bisa kita indra, kemudian kita tergoda, terprovokasi dan lain sebagainya. Jadi apa yang menyebabkan itu terjadi? Pertama ya, kalau mau kita terbebas dari godaan-godaan atau paling tidak bisa memfilter, kita melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan hati ini. Karena sumber aktivitas, katanya hati itu bagaikan raja ya, yang bisa menyuruh tangan untuk berbuat, kaki untuk melangkah. Itu perintahnya hati ini. Kalau hati seseorang itu baik, maka baik seluruh amalnya.
Sebaliknya kalau hatinya buruk, rusak, maka rusak juga seluruh amal. Ya, itu hadis Rasulullah. Kan? Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Ala wahyal qalb. Nah, hati ini. Jadi hati ini bagaikan raja yang bisa memerintah. Nah, kalau tidak dibersihkan, tazkiyatun nafs, pembersihan hati dalam psikologi Islam itu ada namanya tazkiyatun nafs, karena dalam diri manusia itu ada patologi-patologi, ada simptom-simptom. Kalau seseorang melakukan kejahatan, tidak segera bertaubat, tidak segera menyadari perbuatan jahatnya itu, maka itu bagaikan noktah hitam. Ada titik hitam di kolbu, di hatinya. Kalau itu tidak dibersihkan, kolbu yang tadinya bagaikan cermin hati itu bisa menerangi, maka dia akan noktah itu, titik hitam itu akan bermutasi dan akan menyebar. Hati yang bening sebening kaca cermin itu menjadi buram. Kalau buram, dia tidak bisa mengidentifikasi lagi perbuatan mana yang baik dan buruk. Bukan saja itu, nanti kalau hatinya terus akumulatif melakukan kejahatan atau keburukan, hatinya sudah, matanya sudah tidak melihat, telinga tidak mendengar, hatinya tidak merasa, maka Allah tambah lagi sakit di hatinya. Itu bukan hati liver ya. Hati yang dimaksud di sini adalah hati yang metafisis, hati yang sifatnya ilahiyah. Nah, jadi kan dalam Al-Quran disebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Jadi nanti kalau akumulatif tadi, kalau perbuatan buruk dilakukan, maka Allah akan menutup. Khatama ala qulubihim, khatamallahu ala qulubihim, hatinya ditutup. Kemudian wa ala sam'i, pendengarannya ditulitkan, penglihatannya juga dihilangkan. Maka Allah menambah lagi penyakit yang ada dalam hatinya. Kalau tambah lagi berarti tertutup sudah mata hatinya ini. Mata hati orang yang tertutup itu bagaikan ya mati hatinya. Jadi dia secara fisik udah keluar dan nggak bisa menerima impuls. Inilah yang disebut dengan zolim. Zolim itu kalau lihat Fajrul misalnya tahu zolim itu apa hurufnya? Zo ya. Zo, tahu kurva zo? Kurva lingkaran zo itu kan bulat, nutup terus. Terus ada paku kayak alif itu ya, zo. Ada titik lagi. Nah, zo, itu namanya zolim. Zolim itu namanya gelap. Kalau orang yang tadi yang saya sebutkan ada simptom, ada penyakit hatinya, akumulatif melakukan perbuatan-perbuatan dosa, itu masuk dalam labirin kegelapan. Kalau sudah masuk dalam labirin kegelapan itu, dia susah untuk keluar. Susah untuk mendengar, melihat nasihat-nasihat dari orang lain. Tidak masuk. Sehingga ini sesuai dengan hadis Nabi juga. Az-zulmu zulumat. Orang yang berbuat zolim, berbuat jahat, beraniaya itu masuk dalam labirin kegelapan. Nah, inilah yang kita takutkan. Berbeda dengan adil. Lawan dari zolim itu adil. Nah, kurvanya, lingkarannya itu kan adil itu terbuka ya. Ain, terbuka, tidak tertutup. Jadi orang adil itu pasti dia bisa mendengar, melihat, mencerna nasihat atau pendapat orang lain. Dia inklusif. Nah, orang-orang yang zolim ini eksklusif, tertutup, ekstrovert, introvert. Nah, jadi kebanyakan para teroris itu introvert, ya eksklusif. Nah, ya. Jadi tertutup, inklusif, sehingga nasihat dari orang lain dia nggak melihat realitas, dia merasa dia paling benar. Ini yang dikhawatirkan. Nah, orang tentu dipicu oleh motif-motif politik para doktriner, influencer di belakang layar tersebut. Jadi itu gambaran orang zolim dan orang adil. Jadi tadi jihad adalah terma atau istilah di Islam yang sangat mulia. Berarti untuk melakukan ijtihad, melakukan jihadun nafsi, mujahadatun nafsi,
kemudian hanya dipahami sebagai pemahaman perang terhadap orang yang tidak berkeyakinan sama dengan dia. Ini adalah pemahaman yang zalim, tatarruf dan irhab, al-unf dalam ajaran Islam seperti itu pemahaman. Jadi ini yang harus dikembalikan core-nya. Jihad itu adalah misalnya ada istilah-istilah jihad dalam Al-Quran itu juga nggak ada yang langsung bermakna fisik perang langsung. Biasanya jihad itu dimaknai dengan bi amwalihim wa anfusihim. Jihad itu harus dengan amwal, harta dulu. Nggak usah darah-darah ditumpahkan. Mau berjihad di jalan Allah, keluarkan harta untuk membantu orang-orang mustadafin, membangun fasilitas publik, itu jihad. Anda belajar, menuntut ilmu, kuliah, kita sebagai dosen mengajar, itu bagian dari jihad. Menebarkan kebaikan Islam itu juga jihad. Jadi sekarang pemahaman jihad itu dimonopoli oleh kelompok tertentu yang itu untuk kepentingan politiknya. Itu sekali lagi dimanfaatkan. Kita sebagai orang Muslim, sebagai orang beragama harus cerdas memahami hal ini. Jangan mau dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, oleh orang-orang asing yang ingin menghancurkan ajaran Islam. Saya kira itu ya, Fajrul. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Harvin. Fajrul sudah paham ya? Nggih, Bu. Jadi jihad kan adalah salah satu untuk ijtihad kita atau usaha kita untuk mencapai suatu tertentu, saya simpulkan seperti itu. Jadi tidak semuanya perang berarti untuk menyelesaikan sempro dan skripsi tepat waktu itu sama dengan jihad. Ya. Baik, teman-teman, tidak hanya Fajrul ya. Jadi dalam beberapa penelitian saya beberapa tahun-tahun lalu, memang ada kelompok-kelompok yang tidak mau membedakan jihad besar dan jihad kecil ya. Kalau kita kan ada jihad besar, jihad kecil. Jadi bagi mereka jihad itu ya perang melawan orang non-Islam gitu ya. Sehingga munculnya terorisme. Nah, kemudian ini efeknya adalah ketika itu menjadi ideologi ya, ideologi kelompok, dan itu sudah orang-orangnya menjadi ideologis, ideologi itu tidak bisa dirubah. Ya. Sehingga program deradikalisasi yang misalnya dilakukan oleh temannya Dr. Harvin ya, Pak siapa Prof yang Irfan. Gozi. Oh, Gozi. Ya. Program deradikalisasinya itu tidak mengubah ideologi. Jadi ideologi teroris itu tidak bisa dirubah. Yang dirubah adalah non-violent ya. Jadi ideologi itu kalau masih di kepala Fajrul ya, Begawan juga dan yang lain itu tidak membahayakan. Dari dulu kita punya ideologi yang bermacam-macam, ada kanan, ada kiri, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Selama itu menjadi ideologi hanya ada di kepala, itu tidak membahayakan. Yang membahayakan ketika menjadi aksi. Dan aksinya itu kekerasan yang menyakiti orang lain, yang merusak dan sebagainya. Nah, itu yang membahayakan dan itu yang dilakukan deradikalisasi. Saya kira itu. Dan teman-teman, ini terkait dengan pertanyaan Agung tadi ya, bahwa terorisme di Indonesia itu kan terorisme Islam ya. Sehingga dia misalnya agak prihatin ya, bahkan tadi itu kasihan ya terhadap orang Islam. Nah, ini dalam konteks ini makanya dalam konteks ini, materi ini kita membahas terorisme dari sudut Islam. Ternyata ajaran Islam kan tidak mendorong orang menjadi teroris, tapi kepentingan politik dari kelompok-kelompok itu yang menjadikan orang teroris. Jadi terorisme di Hindu, terorisme di Katolik itu juga bukan karena agamanya, tapi agamanya digunakan untuk kepentingan politik. Saya kira itu. Agung, adakah pertanyaan yang lain, Agung? Mungkin mau bertanya lagi, Pak. Mungkin saya tertarik hal yang lain juga. Ya, seperti tadi yang sempat disinggung juga oleh Bu Tutut tentang beberapa pemimpin atau ulama begitu Bu, kalau nggak salah, yang
menjadi istilahnya menjadi pentolannya seperti itu untuk dibalik pengajaran jihad atau dan lain sebagainya. Untuk menanggapi atau menangani kasus seperti itu, dalam artian ini ulamanya itu, kalau menurut Bapak itu gimana Pak ya? Apakah berarti untuk calon-calon ulama berikutnya haruskah diajarkan lebih waspada lagi, maksudnya lebih berpengetahuan tinggi lagi atau bagaimana Pak? Supaya ya itu Tidak tadi menjadi tidak. guru teroris gitu ya. Ya begitu. Iya. Terima kasih. Monggo Pak Ervin. Ya, jadi memang sekarang itu kan Kementerian sudah menjadikan menetapkan semua agama ini ya, semua agama. Halo, ya. Jadi Kementerian Agama ini menyasar semua agama. Sekarang visinya sudah masuk ke semua instansi itu, visi keberagamaan, pola keberagamaan, pemahaman dan pola keberagaman di Indonesia itu harus bervisi moderasi beragama. Pemahaman-pemahaman yang moderat. Jadi pemahaman moderat itu bisa digambarkan secara gampang seperti ini. Orang berani itu antara dia takut dan nekat. Orang takut dan nekat itu yang disebut dengan pemberani. Artinya dia berada dalam posisi tengah-tengah. Nah, orang pemurah itu adalah antara atau poros antara orang yang pelit dan orang yang boros. Nah, jadi disebut dermawan itu berada posisi tengah-tengah. Nah, kita ingin pemahaman agama itu berada pada moderasi seperti itu. Nah, moderasi beragama itu ada 4 indikatornya. Pertama, pemahaman agama yang moderat. Apapun agamanya ya. Sekali lagi, harus kalau dalam konteks Indonesia 6 agama itu harus moderat. Ya, tidak boleh ada unsur ekstremisme, radikal, terorisme yang berupa aksi. Kalau Anda ekstrim dalam pikiran Anda di kamar, ya silahkan saja tanpa mengganggu orang lain, itu nggak kena pasal hukum. Di kamar baca sosialisme, baca macam-macam, kemudian Anda menjadi sosialis Anda sendiri, itu pilihan, ya pilihan Anda. Tapi kalau sudah di luar kemudian menerapkan itu, memprovokasi orang, melakukan aksi-aksi, baru kemudian negara menindak. Jadi pertama, indikator moderasi agama itu adalah non-violence, tidak ada kekerasan. Yang kedua, dia komitmen kebangsaan. Kita kebangsaan itu sudah final ya, NKRI. Jadi ini tidak boleh lagi atas dasar apapun, atas alasan apapun kemudian kita mau meruntuhkan komitmen kebangsaan ini. Karena sudah final, kita sudah aman, seperti masa mau bikin macam-macam lagi. Nah, yang ketiga kemudian supremasi hukum. Jadi hukum itu bisa menindak perbuatan-perbuatan aksi kekerasan dari apapun bentuknya, asal dilakukan dengan indikator yang benar. Hukum juga harus mengayomi semua pihak dan berlaku pada tracknya, keadilan dan before the law. Jadi semua orang dirangkul tanpa pilih kasih. Yang keempat adalah aspiratif terhadap tradisi budaya lokal. Nah, jadi budaya-budaya lokal ini adalah modal sosial, khazanah kita. Yang disebut tradisi yang baik, tentunya tradisi yang baik itu adalah dalam bahasa Arab itu yang disebut dengan al-urf. Al-urf itu akar katanya arofa, dikenal, diketahui bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang baik yang dilakukan oleh
nenek moyang kita secara turun-temurun. Nggak mungkin nenek moyang kita melakukan hal itu kalau tidak memiliki nilai-nilai kebaikan dan norma-norma kemaslahatan buat anak cucunya. Jadi itu harus diakomodasi. Mungkin norma agama, norma-norma tradisi ini supaya bisa visible perlu direformulasi, perlu dimasuki nilai-nilai baru sehingga bisa vital. Perlu direvitalisasi pada aspek-aspek tertentu sehingga tidak jadi kaku. Misalnya kalau ada aspek mangan orang mangan, yang penting kumpul. Misalnya kan ada aspek seperti itu. Mungkin perlu dimaknai lain. Kalau misal kumpul aja nggak makan kan lapar juga. Misal aja. Jadi pemahaman terhadap tradisi orang-orang tuaku dulu itu juga perlu dibuat revitalisasi, kemudian direformulasi, di branding supaya bisa visible dengan konteks sekarang. Nah, jadi itulah indikator dari modernisasi. Insya Allah kita yakin. Kalau kita lihat sebenarnya persoalan ini persoalan kecil. Kadang-kadang dibesarkan oleh media sehingga seolah-olah mau runtuh negeri ini. Padahal nggak ada apa-apanya ya. Kalau lihat di mana-mana aman, cuma di titik-titik tertentu saja kan. Nah, jangan kemudian yang kecil itu kita besar-besarkan sehingga menutupi yang baik yang lebih besar lagi. Ini kan pola pikir kita ini jangan jadi kompor lah. Jadi mengompor-ngompori sesuatu yang kecil kemudian besar. Nah ini enggak boleh. Jadi ya kita lihat secara proporsional. Memang ada persoalan, oke, diselesaikan case by case, kemudian dicarikan solusinya sesuai dengan akar masalahnya. Nah persoalan kita yang aman, tentrem, yang lain itu kita harus apresiasi baik. Jadi ya seperti yang saya katakan di awal bahwa kejahatan dan kebaikan itu selalu ada. Tidak pernah bisa tuntas habis sampai ke akar-akarnya, mustahil. Kakaknya mustahil itu, mustahil. Karena selalu ada pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Fa'alhamaha fujurha wa taqwa. Saya kira itu. Terima kasih Pak Hardin. Bagaimana Agung? Baik Pak, terima kasih. Sudah sangat jelas buat saya. Ya, saya tambahkan ya. Misalnya Yai siapa namanya? Siapa Pak yang Solo itu Pak yang baru keluar penjara itu? Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ya. Beliau kan dianggap sebagai Jemaah Islamiyah Asia Tenggara. Ya. Ya, dan kebetulan Agung saya menemui beliau untuk wawancara tahun 2010 ya, sebelum beliau ditangkap. Secara individual beliau sangat baik ya, kalau dalam agama itu ilmu pengetahuan agamanya juga baik ya. Luar biasa sebagai ulama, memang ulama, kemudian secara pribadi juga sangat baik, orangnya juga terbuka. Tetapi satu yang tidak bisa diterima oleh negara adalah beliau ingin merubah negara Republik Indonesia menjadi negara Islam. Ya, karena beliau tidak mau demokrasi, demokrasi itu dianggap sebagai apa istilahnya Pak? Tauhid. Nah, kemudian ideologinya ini dianggap beliau dianggap menjadi bapak ideologi teroris. Sebetulnya dia tidak ada kaitannya dengan aksi teroris apapun ya. Sehingga ketika pemerintah menangkap beliau itu sebetulnya dikait-kaitkan saja, sebetulnya tidak ada kaitannya. Tetapi mungkin dari segi intelijen itu bisa menghambat penyebaran dan penguatan ideologi terorisme lebih kuat lagi. Dan setelah beliau ditangkap, memang kalau dari aspek keadilan kita merasa kok nggak adil sih negara gitu kan, kita orang Islam. Tapi dari sisi yang lain mungkin dia dianggap sebagai bapak ideologi teroris, sehingga dengan ditangkapnya beliau menjadi agak turun tren penyebaran ideologi terorisme itu, karena dulu sampai ke Papua ya. Itu seperti itu Agung. Jadi apakah ideologi Ustadz Ba'asyir berubah atau buruk? Bagi kami orang Islam tidak buruk. Hanya beda pemahaman saja ya. Kalau kami misalnya di sisi yang lain nanti di
pertemuan ke-14 ya, kita bicara tentang agama dan negara, dan memang konteksnya itu Islam karena ini kan menjadi masalah ya, terorisme Islam, orang Islam yang terus-menerus ini terus-menerus dijadikan dijadikan kue politik, objek politik yang terus oleh semua kelompok kepentingan. Jadi sebetulnya kami itu menjadi bukan subjek loh ya, orang-orang Islam itu banyak yang menjadi objek politik ya. Jadi bersyukurlah kalian, misalnya Agung sebagai minoritas Hindu, ada yang minoritas Katolik, minoritas Kristen, karena tidak menjadi bulan-bulanan politik ya, justru umat Islam yang dijadikan objek ya. Itu tambahan dari saya ya. Dari saya seperti itu. Ada lagi? Agung, apakah masih sudah cukup atau masih ada? Sudah cukup, Ibu. Ya. Ada yang lain teman-teman? Satu lagi mungkin sebelum saya tutup ya. Izin bertanya, Bu. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Laurentius Brian, saya dari Offering B 2018. Jadi saya ingin bertanya Bapak dan Ibu, untuk kelompok terorisme ini kan memang biasanya didasari oleh adanya ideologi, nggih Pak. Ideologi yang mendasari kenapa mereka ini berkumpul menjadi satu kelompok yang kemudian melakukan aksi-aksi kekerasan lah untuk disebut sebagai teroris. Dan memang mungkin yang sebelumnya disebutkan juga itu ada yang dengan landasan agama, lalu juga ada state terrorism gitu, dan juga saya juga sambil baca-baca ini kelompok teroris ini juga maksud saya ada juga yang disebut sebagai kelompok teroris ini kan dari pemberontakan, misalnya kayak untuk gerakan OPM ini juga sudah dianggap sebagai bentuk terorisme. Lalu keberadaan istilahnya itu kelompok-kelompok anti pemerintah itu kan juga dianggap sebagai terorisme karena berusaha menggulingkan pemerintahan yang ada. Nah, untuk pertanyaan saya, karena ini didasari ideologi, untuk menghilangkan atau menghapus keberadaan kelompok-kelompok ini, apakah hanya bisa melalui dihilangkan sampai ke akar, misalnya sampai ke dasar ideologinya itu, atau bisa melalui kepalanya saja, nggih Pak? Jadi misalnya orang yang mencetuskan ideologi tersebut yang apabila orang tersebut bisa diatasi atau dihilangkan, maka kelompok itu akan hilang sendirinya, atau memang dari paham-paham mengenai ideologi tersebut yang harus diatasi ya Pak? Terima kasih. Ya. Baik. Jadi begini ya. Jadi faktor penyebab terorisme itu kan multifaktor ya. Jadi kalau melihat multifaktor itu nggak bisa salah satu faktor saja. Ini kait mengait. Ada persoalan ideologi, ya. Ada juga persoalan ekonomi, ya. Ada persoalan politik, ya. Ada persoalan rasa kehampaan, rasa dendam karena melihat perilaku terorisme yang perilaku ketidakadilan terjadi. Nah, seperti tadi, bagaimana misalnya Amerika, antek-antek asing melakukan kejahatan secara terang benderang, kemudian ini memicu sehingga mereka kok bebas menghabisi saudara-saudara kami, misalnya di Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Suriah, dan lain sebagainya. Nah, ini karena permainan-permainan politik tingkat tinggi ya. Jadi standar ganda yang digunakan sehingga ini memicu terorisme di sana, di Afghanistan, di Pakistan, di Suriah, di macam-macam itu ya. Apalagi dibuatkan lagi
ISIS oleh Amerika kan, dibuatkan oleh antek-antek ISIS seolah-olah itu adalah bentuk bentukan internal rakyat Suriah dan Irak, tapi itu kan banyak pengamat atau mengatakan itu adalah bentukan Amerika. Mereka diadu domba. Nah, seperti ini. Ini sekali lagi memicu ide-ide ini kemudian menyebar ke Taliban, ke macam-macam, kemudian kan jadi transnasional. Jadi gerakan-gerakan transnasional ini menyerbu Indonesia, dan ini di Indonesia ada kelompok-kelompok yang seide sepaham, kemudian memainkan peran itu, dan akhirnya terjadilah banyak aksi-aksi di mana-mana itu. Sekali lagi ini bukan berdiri sendiri ya, ada faktor nggak ada asap, nggak ada api kalau tidak, nggak ada asap kalau tidak ada api ya. Jadi ya itu yang harus dilihat, keadilan secara universal, terjadi ketimpangan, ketidakadilan secara politik yang dilakukan oleh negara-negara tertentu, superpower terhadap negara-negara berkembang, negara-negara miskin. Nah, coba lihat dari pertarungan-pertarungan WTO misalnya ya, perdagangan bebas, mereka bagaimana mau sendiri memaksakan produknya, kemudian ini kan banyak aspek yang menjadi kemarahan umat, kemarahan masyarakat, sehingga sekali lagi itu memicu ya terjadinya tindakan teror dan kekerasan lainnya. Jadi kalau mau komprehensif memang harus ya harus ada pembanding. Misalnya di kemarin waktu rame Israel ya, kemudian mau memaksakan, kemudian dukung Amerika, mau memindahkan ke Gizi, ini kan ini persoalan-persoalan sekali lagi rentan sebagai pemicu teror di mana-mana. Apalagi dulu Al-Qaeda waktu itu jadi penyandang dana, tapi sekarang kan sudah berkurang, kemudian ada tumbuh lagi jaringan-jaringan lain, dan kemudian itu kalau masalah ideologi harus pendekatannya ideologis. Bagaimana penanganannya? Penanganannya harus dengan pendekatan persuasif. Memang ideologi itu seperti kata dokter itu nggak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Merubah orang dalam waktu dalam tempo singkat-singkatnya nggak bisa, karena dia harus dilakukan dialog, komunikasi yang intens, ada konseling yang itu membutuhkan dia juga hidayah ya tentunya dari Allah, dari Tuhan, bagaimana mereka mendapat ajaran. Makanya dalam ajaran Islam itu ada doa semoga kita beragama ini menjadi selamat, itu doa selamat ya. Misalnya dalam Islam itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Beragama saja tidak cukup. Kita harus selamat dalam beragama ini, karena kalau enggak selamat itu bisa jadi penyimpangan terhadap ajaran agama itu, apapun agamanya ya. Nah, kemudian bentuknya apa? Ya bentuknya seperti yang saya sudah sebut, bahwa ada program penguatan moderasi beragama. Jadi mulai dari aspek pendidikannya memang sudah masuk, bagaimana kurikulum, bagaimana buku-buku, itu harus ada konten moderasi beragama. Nah, konten-konten di media sosial itu juga harus mulai dimarakkan dengan konten-konten yang lebih moderat, yang inklusif, yang membawa kemaslahatan, bukan yang memprovokasi dan membuat gaduh suasana. Kemudian berkaitan dengan penyelesaian aspek-aspek ini harus sesuai dengan akar masalah tadi. Kalau aspek ekonomi, selesaikan persoalan ekonomi. Jadi sebenarnya kenapa negara-negara yang mapan secara ekonomi itu tidak terlalu banyak konflik, karena mereka sudah selesai urusan ekonominya. Jadi tidak ada ketimpangan terlalu mencolok. Kalau sekarang kan ini bisa bom waktu kalau ketimpangan terjadi dan menganga di sana sini, bisa jadi pemicu juga kalau tidak segera diantisipasi pembagian kue-kue pembangunan kekuasaan ini secara adil dan merata. Nah, kemudian persoalan yang lain saya kira harus proporsional juga. Nah, pokoknya intinya karena kita negara hukum harus berlandas pada rule of the game. Agama sebagai
piranti untuk mengatur tata kelola dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, saya kira itu mungkin tanggapannya, Bu. Baik, terima kasih Dr. Harvin. Ini saya menambahkan untuk Loren ya. Jadi kalau masalahnya ideologi memang mengatasinya dengan ideologi juga, Loren. Jadi ada kontra ideologi. Ideologi apa? Ya ideologi bernegara kita, Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, itu yang harus diperkuat di dalam bangsa Indonesia itu. Sehingga itu akan menjadi kontra ideologi teroris. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks ini ya, ini juga menjawab Agung karena Mas Agung prihatin dengan Islam ya, terorisme Islam. Sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian yang membongkar pembelajaran agama mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang sifatnya lebih beragama secara moderat, berdemokrasi, mau menerima kebinekaan, multikultur orang Indonesia dan sebagainya, itu sudah dilakukan. Tapi kalau misalnya masih ada kelompok-kelompok, nah sekarang ini saya juga menjawab Loren ya. Kalau misalnya sekarang terorisme itu kan bukan kelompok lagi, sudah leaderless ya, sudah satu-satu ya, jadi sudah susah mencari kelompok-kelompok teroris karena sekarang satu-satu gitu. Jadi menemukan namanya warp terrorism. Iya, sekarang modelnya begitu, Loren. Terorisme di Indonesia itu sudah tidak berkelompok, mereka sudah leaderless, tidak ada pemimpinnya. Jadi mereka melihat di internet, melihat ketimpangan. Tadi kan ada perceived justice ya, Pak ya. Jadi ada persepsi ketidakadilan terhadap orang Islam tidak hanya di Indonesia, misalnya apa yang dilakukan oleh orang Hindu di India, orang Buddha di Myanmar, orang komunis di Cina, itu akan memicu orang-orang ini, individu-individu menjadi teroris. Begitu saya kira. Saya kira yang terakhir trennya kan seperti itu ya, Dr. Harvin ya. Betul. Ya, jadi saya tambahkan sedikit, mungkin kita pernah lihat tayangan di televisi beberapa tahun yang lalu bagaimana teroris di Selandia Baru ya, New Zealand, yang memberondong orang-orang lagi sholat di masjid, sholat Jumat. Nah ini kan itu wolves ya, wolves teroris. Jadi serigala teroris sendiri yang bermain sendiri tanpa kelompok. Nah, jadi itu juga agamanya apa? Pasti Kristen kan, Katolik mungkin atau apa. Tapi kita nggak pernah menyebut itu bahwa ajarannya itu. Sekali lagi, jangan sangkut pautkan teroris, radikal terorisme apapun itu dengan agama tertentu, karena itu bisa memperkeruh dan membuat suasana menjadi kacau. Nah itu adalah oknum pelaku yang mungkin saja pemahaman toleransinya, pemahaman agamanya tidak komprehensif, sehingga ketika ada orang sholat yang berbeda dengan mereka, kemudian diberondong dengan pistol di masjid itu. Nah ini kan tindakan biadab, apapun agamanya kita harus kutuk itu perbuatan biadab, tidak berperi kemanusiaan. Jadi sekali saya sepakat bahwa kalau ideologi harus dilawan dengan ideologi. Pendekatan-pendekatannya harus multi komprehensif, multi approach, sehingga persoalan ini bisa diminimalisir. Oke, saya kira itu. Baik, saya kira cukup ya teman-teman ya, karena ada yang mata kuliah lain. Saya kira pertemuan hari ini kita tutup. Terima kasih Dr. Harvin. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, memberikan wawasan pada teman-teman tentang terorisme di Indonesia khususnya ya. Kita tidak membahas terorisme dunia karena itu macamnya banyak banget itu nanti, jadi terlalu luas ya. Ini khusus di Indonesia saja. Semoga ini memberi pemahaman terhadap kita semua supaya pandangan terhadap terorisme itu proporsional, bahwa ini adalah kekerasan dalam konteks politik, jadi tidak ada jangkut pautnya dengan agama. Mungkin semoga seperti itu sehingga menghilangkan stigma. Meskipun yang di Indonesia yang kebanyakan yang melakukan adalah orang Islam, tapi di tempat lain kan juga agama lain dan tidak pernah dikaitkan dengan agama. Jadi saya kira
Begitu, terima kasih sekali lagi Prof. Harvin. Mudah-mudahan ini ya teman-teman ya, saya tidak memberi tugas untuk hari ini, tapi minggu depan kita akan melanjutkan pembicaraan tentang agama dan negara ya. Ada materi tentang agama dan negara karena ini penting sekali saya kira untuk dibahas di psikologi politik. Sekali lagi terima kasih Dr. Harvin, terima kasih teman-teman. Kita tutup pertemuannya ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama. Sila Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.